Kali ini saya akan merangkum sebuah film yaitu sang legend pada masa muda yaitu Ip Man. Intro dulu. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan antara guru dan master guru dari Ip Man sedang bertarung menggunakan penutup mata untuk melatih ketajaman telinga mereka. Di sini terlihat sang master guru sangat hebat. Kemudian terlihat juga Ip Man waktu masih kecil bersama kakak dan saudara perempuannya. Setelah itu scene berpindah di mana master guru dari Ip Man meninggal dunia. Setelah itu kita diperlihatkan masa-masa Ip Man belajar Wing Chun dan berlatih memukul boneka kayu hingga dia menjadi Ip Man remaja. Dia terus berlatih hingga menjadi seorang hebat. Kemudian setelah itu Ip Man dan Ip Tai Chi sedang berada di pameran pasar malam dan terlihat Ip Man sedang berada dengan seorang wanita yang baru dia kenal. Terlihat juga ada percekcokan antara seorang pria dan wanita sedang melawan, kemudian pria itu memukul sang wanita. Tak lama kemudian perempuan yang bersama Ip Man tadi datang untuk membantu. Setelah itu mereka dua beradu cekcok juga. Kemudian sang pria mau menampar sang wanita tapi ditahan oleh Ip Man. Dan disitu pun terjadi perkelahian. Ini laki-laki banyak gaya sekali, ambil semua jurus, dan akhirnya sekali injak dan sekali pukul langsung jatuh. Pertarungan pun dilanjutkan. Teman-teman dari band pun berkelahi dengan teman-teman sila pria tadi, sehingga perkelahian ini terus berlanjut. Pria itu pun terlempar hampir jatuh, kemudian mengambil pisau dan mau memotong Ip Man. Untung saja Ip Man segera mengambil pisaunya dan langsung mengancamnya, dan teman-temannya pun semua ikut tertangkap juga. Setelah itu scene berpindah di mana Ip Man berada di stasiun kereta dan berangkat pergi untuk belajar ke Hong Kong. Tibanya di Hong Kong, scene berpindah ke di mana Ip Man sedang berada di lapangan. Di situ juga dia dihina oleh orang barat. Dia tidak terima bahwa negaranya dihina, kemudian dia menantang orang barat tersebut untuk duel kungfu. Ip Man di sini meminta untuk 1 menit melawannya. Ternyata pria ini kalah dan juga tangannya patah karena kungfu Ip Man yang hebat. Ternyata waktu jika dihitung-hitung cuma 45 detik. Setelah itu scene berpindah di mana Ip Man sedang berada di sebuah toko obat untuk membeli obat. Ternyata yang penjaga obat itu adalah seorang ahli Wing Chun juga. Dia tidak mengetahui. Kemudian mereka dua melakukan pertarungan sedikit, dan ternyata Ip Man tidak menyangka kalau dia jago kungfu, padahal sudah tua. Ip Man pun dibuat kewalahan. Satu pukulannya pun tidak ada yang masuk sampai akhirnya kakinya dilebarkan. Setelah itu scene berpindah, Ip Man belajar Wing Chun pada pria tua tadi, belajar tongkat, kemudian belajar pedang, kemudian pada pohon kayu dan menendang setinggi-tingginya. Kemudian setelah beberapa tahun Ip Man telah menyelesaikan kuliahnya dan dia kembali ke tempat perguruannya. Setelah itu dia bertemu dengan saudaranya dan langsung berlatih kungfu bersama, mencoba keahliannya apakah masih ahli atau tidak. Ternyata saudaranya ini kaget dengan perubahan Ip Man bisa ahli Wing Chun seperti itu. Kemudian scene berpindah di malam harinya di mana gurunya memarahi dia dan menendang kursinya karena dia belajar Wing Chun dari yang lain. Awalnya Ip Man tidak melawan gurunya tersebut, tapi kemudian dia langsung menggunakan semua kungfu yang dipelajari dari kakek tua tadi. Di sini gurunya pun hampir kena tendang, tapi sayangnya tidak kena. Kemudian Ip Man dihempaskan sampai ke tiang. Setelah itu di sini Ip Man bersujud di depan master guru yang sudah meninggal, dan di sini terlihat terjadi cinta segitiga di mana wanita menyukai Ip Man dan ternyata kakak Ip Man menyintai dia. Di sini terlihat di mana kakak Ip Man Ip Tai Chi berkelahi dengan orang Jepang. Sampai di sini ternyata dia bisa mengalahkan semuanya. Kemudian dia melawan sang putri dari kapten Jepang. Sang putri tersebut menggunakan pedang samurai, tapi Ip Tai Chi menggunakan tangan kosong. Alhasil
Ip Tai Chi bisa mengalahkannya dengan sangat baik, luar biasa. Scene berpindah di mana Ip Man sedang berdua dengan wanita yang ditemuinya di pasar malam tadi, kemudian diajaknya jalan di jembatan. Setelah itu berpindah di malam di mana hari perayaan perusahaan Ip Tai Chi, dan ternyata guru dari salah satu perguruan tersebut mati. Setelah itu dicek oleh guru sang Ip Man, ternyata dia melihat bekas luka sama seperti dengan apa yang dia peragakan dahulu. Kemudian dia menemui Ip Tai Chi dan menuduhnya bahwa dia yang membunuh. Ip Tai Chi pun menyangkal dengan sejadi-jadinya. Alhasil Ip Man pun dipenjara karena semua orang mengetahui bahwa itu tekniknya. Di sini terlihat juga Ip Tai Chi mengajarkan kungfu pada orang-orang Jepang. Setelah itu terlihat Ip Man sudah bebas setelah beberapa hari dijaminkan oleh ayahnya perempuan tadi, dan kemudian terlihat di sini seorang wanita yang disukai Ip Tai Chi tadi dan menyukai Ip Man kemudian gantung diri. Setelah itu Ip Tai Chi datang dan melihat wanita tersebut gantung diri. Dia melempar boneka dan menggendong dan memotong tali yang mengikat lehernya. Setelah itu mereka berdebat, berbicara sedikit, kemudian mereka kabur, meninggalkan tak terasa mereka ketemu dengan orang Jepang tadi. Hasil mereka berkelahi, orang Jepang pun kalah. Wanita yang disukai Ip Tai Chi pun menyerang para orang Jepang tersebut, namun dia diancam akan membunuhnya. Setelah itu Ip Tai Chi menuruti semua permintaannya. Setelah itu semua orang mencari Ip Tai Chi, keberadaan Ip Tai Chi, karena telah diketahui bahwa Ip Tai Chi yang membunuh guru tadi. Ternyata di sini semua orang sudah ditahan. Setelah itu orang-orang Jepang beserta Ip Tai Chi yang sudah menyamar mengikuti permintaan orang Jepang tersebut mendatangi sang guru untuk melawannya, bahkan membunuhnya. Kemudian sang guru melawan dan mengambil pedang melawan semua orang-orang Jepang tersebut. Di sini terlihat sang guru kewalahan melawan banyaknya orang Jepang itu dan semua menggunakan pedang. Di sini terlihat sang guru kewalahan hingga dia terkena sabetan pedang samurai yang dimiliki oleh wanita Jepang ini. Di sini terlihat gurunya sangat kewalahan melawan semuanya sampai kakinya terluka. Kemudian dia berhasil membuka topeng Ip Tai Chi dan Ip Tai Chi berhasil menyobek bagian belakang gurunya tersebut. Kemudian sang guru mengangkat meja untuk bisa melarikan diri. Kemudian dia melompat keluar. Secara tiba-tiba Ip Man pun datang mengangkat meja tersebut. Di sini terjadilah pertarungan antara Ip Man melawan para samurai beserta kakaknya sendiri. Di sini Ip Man pun tanpa ragu-ragu langsung menyerang mereka semua menggunakan hanya sebuah tongkat. Ternyata Ip Man di sini sudah benar-benar hebat. Walaupun menggunakan tongkat dia bisa mengalahkan semuanya. Pada akhirnya sang perempuan pun melawan Ip Man, namun tidak bisa. Semua orang-orang Jepang yang menyerangnya bisa dikalahkan dengan mudah. Ip Tai Chi pun ragu-ragu untuk menyerang Ip Man karena sudah tahu kekuatan Ip Man sesungguhnya. Perempuan pun terlempar dan tertusuk pisaunya sendiri hingga mati. Kemudian Ip Tai Chi melemparkan pedangnya dan melawan Ip Man dengan tangan kosong. Ip Man pun meladeni, membuang kayunya dan menyerang. Pada awalnya Ip Man terlihat kalah melawan Ip Tai Chi karena Ip Tai Chi berhasil meniru semua gerakan-gerakan Ip Man. Namun Ip Man bisa mengetahuinya dan melawannya. Setelah itu pertarungan terus dilanjutkan sampai di mana Ip Tai Chi terkalahkan. Namun di sini agak sulit untuk mengalahkan Ip Tai Chi karena dia memang juga sebenarnya hebat. Pertarungan terus dilanjutkan hingga Ip Man pun benar-benar serius untuk melawan kakaknya sendiri. Dia segera berusaha untuk melepaskan diri dari kakaknya. Kemudian dengan semua usahanya dia melawan kakaknya dan menendang kakaknya hingga terhempas dan memuntahkan darah. Setelah itu mereka melanjutkan pertarungan hingga keluar dan mereka melakukan pertarungan jarak dekat. Alhasil Ip Tai Chi pun langsung terhempas dan kakinya patah. Di situ pun dia sempat diceramahi oleh sang guru dan Ip Man karena telah berkhianat kepada perguruannya sendiri. Di sini dia mengatakan bahwa dia mengikuti orang Jepang karena dia ingin mencari ayahnya telah meninggalkan mereka berdua sejak kecil di perguruan tersebut. Kemudian mesin pun berpindah di mana pergudangan orang Jepang
Ip Man mendatangi orang Jepang tersebut. Kemudian dia berlari karena melihat Ip Man mendatanginya. Ip Man berlari mencarinya sampai ke gudang. Ternyata di gudang tersebut mendapati wanita tadi yang menyukai Ip Man sedang digantung. Ip Man pun terus mencari keberadaan pria Jepang tadi dengan berhati-hati, dan kemudian dia melihat sebuah bayangan. Dia terus mengejar, dan tiba-tiba orang Jepang itu datang dan melemparkan karung. Di sini terlihat Ip Man tidak bisa melihat karena karung tersebut ternyata debu. Matanya kemasukan debu, tapi dia bisa melawan. Sini dengan segala usaha dia mengingat di mana waktu kecil gurunya melakukan pertarungan menggunakan tutup mata. Kemudian dia mengikuti cara tersebut dengan menggunakan telinga, dan alhasil dia bisa melawan sang orang Jepang tersebut menggunakan samurai kecilnya. Dan orang Jepang tersebut tidak bisa menyamai kekuatannya. Kemudian dia lemparkan ke jauh sehingga Ip Man mengira-ngira jaraknya. Setelah itu Ip Man melayang. Ip Man pun melayang langsung memukul orang Jepang tersebut hingga menggantung di atas tangga. Setelah itu Ip Man menurunkan wanita tadi untuk menyelamatkannya. Kemudian scene pun berpindah di mana Ip Taichi membunuh dirinya sendiri karena tidak bisa menahan hidup lagi. Tapi di sisi lain Ip Man berbahagia dengan memeluk wanita tadi. Kemudian scene pun berpindah di saat Ip Man sudah menikah, dan Ip Man datang. Ternyata yang anak kecil ini adalah anaknya. Anaknya sangat mirip dengan Ip Man ya. Dan di sini juga terlihat istrinya